Oke, silakan Pak Bu. Ya, mohon izin Pak penguji Ibu Kaban. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sehat semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Bambang Sunario, Magister Engineering Science selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Kaban, Ibu Dr. Randa Novalina MM selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Dr. Randos Haji Bahrun MSI selaku coach, dan yang kami banggakan Bapak Kabid Bapak Muhammad Rian SSTP MSI reformer dia selaku reformer. Baik, senang sekali rasanya berada di tengah-tengah para petinggi BPSDM provinsi. Diabadikan ini, di foto-foto. Foto. Iya, karena yes, foto dulu ya. Karena seminar kali ini terasa spesial karena ada Pak Kabid di sini selaku reformer dengan judulnya juga spesial tentang cinta. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja saya persilakan kepada Pak Bahrun selaku moderator untuk memandu seminar pada sore hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu host, Ibu Rizky sudah memfasilitasi sampai dengan sesi yang paling akhir, yang paling spesial. Senior kita bersama Pak Insinyur Bambang Sunario, Magister Engineering Science selaku penguji yang saya hormati, Ibu Kaban selaku mentor yang saya hormati, kemudian Pak Kabid sekaligus reformer yang sama kita banggakan. Jadi kalau sudah dibanggakan sudah selesai seminar, Pak. Baik, hari ini apa ini seminar atau rapat ini? Mungkin rapat barangkali. Rapat optimalisasi pelaksanaan pelatihan melalui sistem perencanaan. Kemarin dari 10 orang yang konsultasi secara virtual, Pak Rian saya kasih kesempatan pertama. Setelah beliau penyajian sampai akhir, tidak ada satupun saya koreksi. Saya lihat seperti ada bayang-bayangan Ibu Kaban di dalam. Artinya dari segi pemikiran. Baik, sebagai karena ini bagian dari seminar, maka untuk itu saya tidak arahkan lagi Pak Rian, terserah menggunakan berapa lama, yang pasti harus ada paparan. Untuk itu dengan hormat saya silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Izin share screen Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, template yang saya gunakan ini ternyata ada backsound-nya. Saya tidak tahu cara kasih kecil backsound-nya bagaimana. Ya sudahlah, saya pakai saja. Daripada merubah PowerPoint lagi. Baik, izin kalau tidak berkenan dengarkan backsound-nya bisa diperkecil. Mohon maaf sebelumnya. Pak Rian, waktu share screen Bapak mati, nggak usah di on suaranya. Di bawah sudah, itu kan ada bawaan ya. Template-nya PowerPoint, Pak. Nggak ada ya, pilihan itu. Nanti suaranya nggak apa-apa. Jadi waktu share screen, di share screen-nya itu nggak usah diaktifkan suaranya. Jadi cuma Bapak yang dengar suaranya, kami nggak. Oh, baik, siap. Saya coba kalau begitu. Tenang. Di waktunya Pak Bambang masih 2:30 (5 menit). Tapi kalau ada Pak, saya izin ya Pak. Tak lihat. Kalau ada suaranya izin. Masalahnya tadi saya sudah coba. Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Nah, ada gambar pengeras suara di atas itu harusnya Bapak
Oh iya, tadi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Yang kami hormati Pak Penguji, Bapak Insinyur Bambang Sunario, Master of Engineering Science. Yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Randa Novalina MM. Yang kami hormati Pak Coach, Bapak Dr. Andos Haji Bahrun, MSI MH. Dan yang kami banggakan Ibu Evaluator yang merangkap menjabat host Ibu Reski Aliani. Mohon izin memaparkan rancangan aksi perubahan optimalisasi pelaksanaan pelatihan melalui sistem perencanaan pelatihan kompetensi manajerial dan fungsional berbasis sistem informasi teknologi terintegrasi. Analisis permasalahan berangkat dari misi dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum, dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan HAM. Memperhatikan misi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terlihat bahwa tugas BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sangat krusial dan esensial. Kenapa? Karena untuk mewujudkan misi, 40% dari bobot pencapaian indeks profesional ASN itu ditentukan oleh kompetensi, di mana peran pengembangan kompetensi ada pada BPSDM. Dengan pencapaian sasaran RPJMD, yaitu indeks profesionalitas. Kemudian sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Dengan indikator kinerja adalah persentase meningkatnya kompetensi manajerial dan fungsional aparatur. Gambaran atas capaian indikator tersebut pada pelaporan realisasi tahun 2020 sangat jauh dari kata memuaskan. Dari target 10,80% yang terrealisasi hanya 6,70%. Baik, berikut kami sampaikan manfaat aksi perubahan yang sekaligus menjawab kebutuhan stakeholder. Manfaat aksi perubahan bagi BPSDM yaitu dengan sistem perencanaan pelatihan manajerial berbasis IT yang akan dikuatkan dengan keputusan gubernur, maka perencanaan pelatihan manajerial setiap tahun dapat disusun dengan lebih jelas dan pasti, disertai dengan dukungan anggaran tentunya. Kemudian terjadi percepatan dalam pemenuhan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural. Berikut terjadi percepatan pencapaian indikator kinerja utama BPSDM, dan ini menjadi jawaban untuk pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP minimal per tahun bagi pejabat struktural. Berikut, dengan adanya kebijakan dan aplikasi yang akan dibuat nantinya, bisa dievaluasi capaian indeks kompetensi manajerial. Berikut manfaatnya, dengan adanya sistem seleksi, kita akan melakukan seleksi peserta yang akan memberikan manfaat efektivitas penggunaan anggaran pelatihan. Dengan adanya sistem seleksi ini, maka akan terpilih calon-calon peserta yang berkualitas dan memiliki kapasitas sehingga berdampak pada pencapaian kompetensi pelatihan yang berkualitas. Berikut, dengan adanya sistem perencanaan yang berkualitas akan turut meningkatkan hasil pelaksanaan pelatihan sehingga dapat menghadirkan ide inovasi yang dapat membantu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Manfaat berikutnya dapat membantu peningkatan indeks profesional ASN yang menjadi sasaran dari RPJMD yang sebelumnya kami sampaikan dan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis percepatan pencapaian indeks profesional ASN. Kemudian manfaat aksi perubahan ini bagi perangkat daerah dengan adanya aplikasi perencanaan pelatihan, maka setiap perangkat daerah dapat mengajukan rencana kebutuhan pelatihan manajerial melalui sistem perencanaan pelatihan
pada akhir tahun, sehingga dapat disusun perencanaan pelatihan pada tahun berikutnya dengan tepat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan kualitas pelatihan ini, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja organisasi yang berujung pada kinerja pelayanan pemerintah daerah. Analisis permasalahan sudah kita analisis menggunakan APKL untuk menentukan isu strategis dengan menggunakan APKL ini, metode aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Berikut dari isu-isu yang ditetapkan pada metode APKL, kita scoring menggunakan metode USG, dan terakhir untuk mengetahui akar permasalahan, kami menggunakan diagram Fishbone dalam menentukan isu prioritasnya. Berikut mengenai dukungan data. Kalau kita melihat capaian indikator IPU di 2020, gambaran atas capaian indikator tersebut jauh dari kata memuaskan, karena targetnya 10,80%, sementara realisasi hanya 6,70%. Rendahnya ketercapaian tersebut memang disebabkan oleh berbagai hal, dan salah satunya disebabkan minimnya anggaran yang disediakan untuk pengembangan kompetensi. Dengan anggaran yang minim seperti pada tahun 2020, di mana pelatihan kepemimpinan baik PKA ataupun PKP hanya membiayai 10 orang per peserta, baik itu PKP ataupun PKA. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2021, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui bidang PKMF telah melakukan langkah-langkah strategis, yaitu uji coba dengan mengeluarkan surat edaran gubernur terkait partisipasi pembiayaan pelatihan oleh perangkat daerah. Ternyata langkah tersebut terbukti efektif mendongkrak peningkatan anggaran pelatihan serta peningkatan jumlah yang sebelum-sebelumnya hanya 10 orang per tahun, dengan disentuh melalui surat edaran saja meningkat menjadi 76 di tahun 2021, seperti data tabel yang ada. Besarnya, kalau kita melihat tabel, terlihat sekali anggaran tersebut besar masukannya ke BPSDM. Itu terjadi karena adanya surat edaran yang menyepakati bahwa setiap perangkat daerah dapat menyertakan anggaran pelatihan kompetensi manajerial yang dititipkan melalui BPSDM. Untuk melegal formalkan ini, pelatihan secara gotong royong, maka kami beranggap bahwa perlu didukung dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah terkait penganggaran pelatihan. Baik inovasi dan ide gagasan, sistem perencanaan kebutuhan pelatihan kompetensi manajerial dan fungsional berbasis sistem informasi teknologi terintegrasi. Alurnya bisa dilihat seperti ini, alur penggunaan aplikasi perencanaan pelatihan manajerial. Secara singkatnya kalau boleh kami sampaikan seperti begini, BKPSDM nantinya kabupaten kota dan OPD provinsi akan dibuatkan akun. Kemudian BKPSDM kabupaten kota dan OPD mengisi kuota di aplikasi yang akan dibuat, sehingga BPSDM mengetahui berapa kelas yang akan dibuka per tahunnya. Setelah itu BKPSDM provinsi, BKPSDM kabupaten kota dan OPD provinsi yang akan memasukkan sendiri pada ruang-ruang yang sudah dibuka oleh BPSDM berdasarkan kesiapan dan kondisi keuangan tentunya. Dan terakhir, di 2 minggu sebelum pelatihan dilaksanakan, karena kuota-kuota dan ruang-ruang sudah terisi, peserta yang sudah selesai terseleksi akan kita buatkan akun dan mendaftar pada akun yang sudah dibagikan. Di jangka menengah
kami akan mengintegrasikan dengan jadwal tentunya. Berikut inovasi. Inovasi yang dibuat adalah sistem perencanaan pelatihan manajerial yang terintegrasi dengan perangkat daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Aplikasi perencanaan ini merupakan pemanfaatan informasi teknologi dalam melaksanakan perencanaan yang selama ini dilakukan secara manual. Dengan pemanfaatan informasi teknologi, maka proses perencanaan dapat dilakukan dengan mudah dan harapannya bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa aplikasi berjalan secara utuh dengan kewenangan pada pelatihan manajerial, artinya pada tingkat kabupaten kota tidak memerlukan replikasi aplikasi karena kebutuhan mereka sudah terakomodir untuk memfasilitasi pelatihan manajerial. Akan tetapi untuk meningkatkan kompetensi fungsional dapat direncanakan dalam pelatihan ini, dan apabila kewenangan pelatihan tersebut menjadi kewenangan kabupaten kota, aplikasi ini dapat direplikasikan dan ditanam pada BKPSDM kabupaten kota. Berikut nilai-nilai organisasi, di mana kami tahu betul perumus nilai-nilai organisasi hadir semua di ruangan ini. Nilai organisasi ini disusun berdasarkan surat keputusan Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah nomor 800/103.107/BPSDM. Nilainya yaitu SIP, sinergitas integritas profesional. Di mana ketika berbicara sinergitas, yaitu dibutuhkan adanya komitmen bersama untuk saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Berikut integritas, pastinya dalam menyelesaikan aksi perubahan ini dibutuhkan integritas, yaitu ada nilai tanggung jawab di dalamnya, tanggung jawab pekerjaan secara berkualitas sesuai dengan tujuan, target, indikator, dan waktu yang telah ditentukan. Dan terakhir, yaitu profesional, menghadirkan inovasi. Dalam aksi perubahan ini kami menghadirkan inovasi dan solusi inovatif yang merupakan salah satu nilai dari profesional. Ini tahapan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan dan memastikan keberlanjutan. Reformer membagi milestone ini menjadi 3 tahapan milestone jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, seperti yang terlihat, yang pertama membentuk tim. Satu yang kami ingin perlihatkan bahwa di dalam milestone jangka pendek ini kami bukan hanya memuat langkah-langkah kegiatan, waktu, output, tetapi juga kami menambahkan pengendalian risiko pada setiap tahapan kegiatannya. Tahapan kegiatan berikutnya yaitu penyusunan SK Gubernur terkait kebijakan penganggaran pelatihan, peningkatan kompetensi manajerial fungsional pada masing-masing perangkat daerah. Berikut penyusunan SOP terkait seleksi calon peserta pelatihan. Kemudian menyusun standar operasional mengenai pelaksanaan pelatihan, kemudian penyusunan aplikasi perencanaan pelatihan, yang ke-6 sosialisasi aplikasi, dan yang ke-7 bimbingan teknis. Ya. Untuk kegiatan jangka menengah, yang pertama yaitu penyusunan dan pengintegrasian penjadwalan dengan perencanaan yang sudah disusun, kemudian sosialisasi aplikasi penjadwalan secara internal di lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut tahapan kegiatan jangka panjangnya. Cita-cita kami yaitu bisa nanti terintegrasi sistem aplikasi perencanaan pelatihan dengan seluruh aplikasi yang digunakan pada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kita mengetahui di situ ada Simpel dan COVID-20. Saya kira cukup Pak Rian. Baik, siap. Terima kasih. Saya stop share dulu. Ya, baik. Makasih banyak Pak Rian. 13 menit. Baik, selanjutnya kita ikuti bersama masukan-masukan dari Ibu Kaban, baik itu berupa penguatan, mungkin juga pendalaman, mungkin juga klarifikasi, mungkin yang lain dan lain sebagainya sepanjang dibutuhkan oleh Pak Rian. Untuk itu kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Bahrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Bambang. Yang saya hormati, saya harus baik-baik sama Pak Bambang. Ya. Harus sopan. Harus sopan. Yang saya hormati Pak Bahrun, terima kasih bimbingannya sudah diberikan sepenuh hati kepada reformer kita, Pak Rian, dan yang tentu saja yang saya sayangi dan saya banggakan, Pak Rian. Oke, saya ini memberi testimoni dan penguatan saja bahwa Pak Rian alhamdulillah selama proses penyusunan rancangan aktualisasinya aktif berkomunikasi dan berdiskusi sehingga kemudian saya bisa betul-betul memahami apa yang menjadi cita-cita dan keinginan dari Pak Rian untuk diangkat sebagai isu-isu strategis dalam aksi perubahannya. Catatan saya ada dua hal. Yang pertama adalah saya mengapresiasi Pak Rian ini di dalam mengungkapkan gagasan-gagasan berpikirnya, di mana secara tertulis dan secara lisan presentasi ini betul-betul sudah mengungkapkan seluruh indikator penilaian dari sebuah penulisan aksi perubahan. Lalu yang kedua juga tadi di dalam secara tertulis maupun dalam paparannya juga Pak Rian sudah mampu menggambarkan bagaimana gagasan perubahannya ini diangkat untuk menjadi aksi perubahan dan tergambarkan keterkaitannya mulai dari jangka pendek, jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Jadi sudah betul-betul mendapatkan gambaran yang terintegrasi dan lengkap. Nah, ada tiga hal yang kalau saya catat tadi ini menjadi menjadi inovasinya ya di jangka pendek ya. Jangka pendek ini adalah perencanaan penganggaran pelatihan yang melibatkan partisipasi perangkat daerah yang memang kemarin sudah kita uji cobakan dan ternyata cukup berhasil, dan ini yang mau kita legal formalkan sehingga kemudian itu akan mempermudah langkah-langkah kita ke depan. Nah, yang berikutnya juga ini yang saya ingin apresiasi adalah gagasan Pak Rian untuk melakukan seleksi terhadap peserta, karena saya kira Pak Bambang, Pak Bahrun juga sudah mengalami betapa menderitanya kita karena sistem seleksi ini tidak berjalan ya di kita, apalagi bagi teman-teman yang kabupaten, sehingga kemudian kita kadang-kadang ya akhirnya pasrah dengan apa yang terjadi gitu. Padahal kita punya ekspektasi besar membawa pelatihan ini memberikan memberikan peningkatan terhadap kompetensi maupun kualitas dari produk belajar. Nah, yang terakhir juga dengan sistem perencanaan pelatihan yang akan dibangun oleh Pak Rian ini juga akan memberikan, menurut saya sih akan memberikan langkah maju juga buat kita, sehingga kemudian pola-pola perencanaan ini sudah mulai tertata dengan baik secara sistem, mulai dari penganggarannya, kemudian juga penjadwalannya, ya, penentuan berapa angkatan yang akan kita lakukan, dan seterusnya. Saya kira saya sih kalau ini yang akan Pak Rian angkat, saya hanya bisa bilang closing statement saya sih yes. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua yang disampaikan adalah penguatan. Tinggallah Pak Rian menerjemahkan lebih lanjut. Ini ada 23 kegiatan Pak Rian. Lumayan ini Pak. 23 tahun.
Baik, selanjutnya karena ada Pak Bambang di samping kita, mungkin masih ada sisi-sisi yang perlu dirasionalkan atau didalami dengan maksud untuk menyempurnakan. Dengan demikian kepada Pak Penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Pak Barun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mentor, selamat datang Bu. Mudah-mudahan Ibu tidak mengganggu kegiatan Ibu di sini ruang ini. Kami mohon maaf atas nama teman-teman tidak memberikan hidangan apa-apa kepada Ibu. Jadi sangat malu sekali kami sebagai warga di sini Bu. Lama-lama geli juga saya ngomong serius banget ya saya. Oke. Baik Bu Kaban, terima kasih tadi saya sudah menangkap makna yang Ibu sampaikan secara substansial, dan yang saya banggakan Pak Rian tentunya, Bu Rizky selaku host. Saya akan masuk dari aspek yang berbeda karena substansi kita udah sepakat kayaknya semuanya secara substansial. Jadi kita masuk dari kisi-kisi yang bolong-bolong yang tidak substansial. Jadi Pak Rian, di dalam Fishbone, nah ini saya jadi Pak Barun mulai hafal, pasti Pak Bambang ini ngomongin Fishbone. Ya, Fishbone itu bagian dari mind mapping ya. Jadi mengelompokkan pemikiran. Dari pengelompokan pemikiran itu memang dalam bentuk ikan tadi. Itu tidak akan kita selesaikan keseluruhan Pak Rian. Jadi Fishbone itu dipilih salah satu yang paling krusial, yang kira-kira satu itu kalau diselesaikan, syukur-syukur kalau bisa menyelesaikan semua, atau paling tidak menyelesaikan sebagian besar, tapi dengan satu saja. Jadi seperti itu, karena ada beberapa teman tadi mengambil keseluruhannya seakan-akan didefinisikan. Ini kenapa saya sampaikan, karena setelah Fishbone Pak Rian nggak ada cerita apa-apa, langsung Fishbone gitu aja. Terus hilang. Ngapain nih Fishbone datang? Udah datang nggak ada dagingnya, kayak konsumsinya ibu host. Nggak ada gelasnya, kopinya nggak ada gelasnya. Oke, jadi itu aja sih step pertama. Yang kedua, mungkin dalam bentuk apresiasi mungkin ya, tentang inovasi. Jadi prinsip inovasi yang saya bangga sekali. Kenapa saya bangga? Karena yang memberikan materi tentang digital organisasi ini saya. Dan ini Bapak mengangkat organisasi digital. Wah, jadi kayaknya saya nih jagoannya. kita udah janjian padahal ya. Jadi di dalam inovasi ini Bapak udah keren sekali. Jadi memang seperti yang pernah saya diskusikan dengan Ibu Kaban tentang Indonesia Satu Data misalnya, Bapak udah mengarah ke sana dengan menjadi semacam blockchain gitu ya. Bapak membangun blok data untuk peserta kediklatan, tapi ada chain-nya, ada rantainya yang Bapak tadi sampaikan, rantainya ke sistem-sistem kita yang lain. Nah, kalau change ini bisa ke situ, bisa juga ke tempat yang lebih jauh, atau tempat itu bisa lebih bisa nyambung lagi ke tempatnya teman-teman kita di misalnya keuangan dan sebagainya, sehingga kita bisa benar-benar chain-nya ini yang apa ya, sistem semahal apapun sistem ini bakal menjadi murah sekali, karena ini yang disampaikan oleh tuan-tuan besar di Kominfo pusat, dikatakan bahwa sistem ini banyak sekali menghabiskan uang cukup besar tapi tidak terhubung. Nah, jadi selalu katakan karena tidak terhubung jadi uang besar. Nah, ini karena arahnya akan menghubung sebesar apapun uang menjadi kecil. Gitu kira-kira. Jadi ini lebih bentuk saya dalam apresiasi, karena Bapak nyodoknya ke sana gitu. Saya kan gabungkan ini jangka panjangnya saya. Nah, ini keren sekali. Jadi saya kira itu sih dari apa yang Bapak buat secara
secara inovasi oke, latar belakang oke, kemudian Bapak tadi sudah SIP itu adalah bentuk dari Bapak menyampaikan manajemen risiko sebetulnya. Di SIP itu kan kita risiko kan, sinergitas, kita punya risiko nggak sinergi gitu. Jadi integritas, kita punya risiko yang tidak integritas gitu ya. Terus profesional kita ini orang-orang yang bisa jadi nggak profesional. Itu udah manajemen risiko sebetulnya semboyan yang kita pakai, yang kita bikin itu. Nah ini Bapak udah ungkapkan di situ. Nah itu harus masuk di dalam perhitungan manajerial. Jadi itu saja. Oke, saya kira cukup sekian. Saya mau nasihati banyak-banyak, ada ibunya nggak enak. Kan nggak enak nanti. Ibunya terharu. Saya ini sesak napas, takut lagi saya. Baik, makasih banyak. Takut Pak Bambang nyiksa Saya waktu dia. orasi, Makasih banyak Pak Bambang. Sampai saya waktu diwanti-wanti. orasi Pak Bambang. dihina orang. Pak Bambang, Pak Bahrun, saya tuh sampai diwanti-wanti. Satu hari ini mungkin 7 kali dia masuk ke ruangan saya cuma bilang, Bu Kaban, ingat Bu Kaban itu mentor. Tidak lama dia masuk lagi. Bu Kaban, ingat Bu Kaban itu mentor, bukan penguji. Jadi saya setengah mati nih mau menyadarkan diri saya ini mentor, bukan penguji. Barangkali ada respon balik. Bentuk balasan. Marian, ada Bentuk respon balasan balik. budi saya. Bentuk balasan budi saya ini Pak Bahrun. Waktu saya di orasi ilmiah di marah-marah di sana, katanya ini nggak terlalu dalam gitu. Bukan yang belain. Sekarang saya juga dalam banget sih ini orasinya ini. Oke, jadi sekitar itu saja. Terima kasih Pak Bahrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada respon balik Pak Rian barangkali setengah menit. Ya baik, terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan Ibu Kaban, sebenarnya saya tidak mau pakai background ini Pak Penguji dan Pak Coach. Saya mau backgroundnya itu tugas mentor. Supaya mentor tahu tugas mentor itu apa, bukan menguji. Mohon maaf Bu Mentor. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Bambang tentang pengintegrasian, karena keinginan kita juga mengintegrasikan hasil perencanaan ini dengan penjadwalan. Kalau melihat jadwal balut, kita pasti terhenyuk karena tabrakan di sana sini, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi itu insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan dan dukungan semuanya untuk menyelesaikan ini. Saya kira terima kasih banyak Ibu Kaban yang idenya sangat luar biasa. Dukungannya juga saya kira tidak henti-hentinya sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak, saya kira masukannya Pak Penguji, apresiasinya luar biasa. Mudah-mudahan itu semakin memotivasi kami. Terima kasih banyak. Ide reformer kok Pak. Saya itu penguatan gitu. Ayo gitu, kita bisa gitu aja sih sebenarnya. Terima kasih Pak Rian. Coach. Karena masih ada seminar akhir, saya khawatir nanti Pak Bambang menagih ini. Jadi terkait dengan fishbone ini mungkin materinya Ibu Dewi ya. Kalau saya lihat ada 3 tulang yang tersentuh dengan inovasi itu. Pertama, tulang tidak adanya SOP. Yang kedua, tulang tidak adanya perencanaan pelatihan yang masih dilaksanakan masih manual. Dan yang terakhir, belum terintegrasinya perencanaan. Nah, coba itu dikalimatkan kembali ke bawah. Dari 5 penyebab, yang dominan itu 3. Dikaitkan dengan sentuhan inovasi, kelihatannya semua 3 yang ada di tulang itu terjawab. Saya kira begitu maksudnya, supaya nanti di seminar akhir Pak Bambang lagi tidak cari-cari lagi. Kayaknya tidak ditindaklanjuti saran saya ini. Baik, saya kira makasih banyak Ibu Kaban. Ini juga sudah mau maghrib. Makasih banyak Pak Bambang. Makasih banyak juga Pak Kabid. Ibu host, makasih banyak. Saya memandu acara dari sesi pertama sampai yang ke-11. Jadi saya juga mohon maaf kalau Pak Bambang ada yang kurang-kurang terkontrol. Saya akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk sesi ini ya, coba kirimkan konsumsi via Grab dulu lah. Saya Pak Penguji. Tepuk tangan Gitu kan. yang disuruh tepuk tangan. Iya. Siap Bu Kaban. Pak, tadi
ketika ada backsound-nya saya seperti penjual apartemen Pak yang Senin harga naik. Saya rasa begitu kalau ada backsound-nya. Tapi kita nggak dengar kok. Oh ya baik. Iya kecil aja bagus saya. Oh ya. Sebenarnya Ya, mungkin di itu sana mengirim pesan bahwa ini sangat inovatif. Ya baik, terima kasih Pak Penguji, Ibu Mentor, Ibu Kaban, Pak Coach, Pak Bahrun, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya buat penyempurnaan laporan rencana aksi perubahan oleh Pak Kabid, Pak Muhammad Rian. Terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi saran masukannya bisa dapat diimplementasikan di 2 bulan ke depan. Baik, saya Dinasehati sama Kiki. Harus merasa. masuk tim juga ini kan. Oke. Terima kasih Bu Kaban. Ya, terima kasih. Yes. Pak Bambang, matur nuwun, Pak. Ya, Ibu, makasih Bu. Ya, Pak Makasih, Bahrun. ya, makasih. banyak Terima sudah kasih banyak Bu membimbing Kaban. reformer Ya. kita. Memang ini seminar terlama ini, Bu. Luar biasa. Baik, saya pamit Ibu. Saya pamit. Iya, Pak Bambang. makasih. Saya Ya, juga mau maghrib. sholat dulu. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Pak Bambang. Terima kasih ya, makasih ya Liv ya. Ibu Ci, Kaban masih berarti ada. Pak Iit nanti besok subuh. Pak Iit sudah menunggu Ibu Kaban. Oke, maghrib dulu, kita bilang maghrib dulu Pak Iit supaya berkah hasilnya gitu kan. Apa pengujinya Pak Iit? Pak Abu ya? Abu. Abu, Pak Pak Abu. Abu, Iya. Bu Kaban. Oke, nanti kita zikir-zikir. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Kaban. Oh. Ini kirim Grab. Ya deh, sukses ya Dek ya, sukses. Siap, makasih banyak Kak. Ya, oke, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, sholat Makasih dulu banyak, ya. Bu. Ya, Mungkin siap. nanti habis sholat hubungkan lagi ya dengan kelasnya Pak Iit ya. Siap Kak, ya siap. Oke deh, makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu host, Bu evaluator. Yes, Izin. terima kasih. Maghrib. Ya, siap. Mohon izin Pak penjamin Ibu Dian bisa tampil. Ibu Dian jangan dong. Rian. Kok ini Dian?